Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Abdul. Ya, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran teknik gambar manufaktur. Sebelumnya di kelas 1 kalian sudah belajar mengenai gambar teknik dengan menggunakan buku gambar. Untuk yang sekarang di kelas 2 kalian akan belajar teknik gambar manufaktur dengan menggunakan aplikasi gambar, yaitu aplikasi CAD. Nah, untuk lebih jelasnya, mari. Jadi yang ada di gambar sekarang itu adalah teknik gambar manufaktur, ya. Dengan materi yang pertama adalah tanda pengerjaan. Nah, apa itu tanda pengerjaan? Tanda pengerjaan seperti yang ada di gambar ini, ya. Nah, ini adalah tanda pengerjaan. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, ya, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat membedakan jenis simbol tanda pengerjaan dengan benar. Yang kedua, menentukan penggunaan simbol-simbol tanda pengerjaan dengan benar. Dan yang ketiga, menerapkan penggunaan simbol-simbol tanda pengerjaan pada benda kerja secara tepat. Oke. Nah, ini adalah kata-kata dari mendiang B.J. Habibie, ya, presiden kita. Kemudian bertemu juga dengan Bapak Dirgantara, Dirgantara Indonesia. Nah, yang harus selalu konsisten dalam menekuni bidang disiplin ilmu yang Anda pelajari. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Jadi menurut beliau, kalau kalian suka dengan suatu ilmu, ya, itu kalian harus selalu konsisten, untuk mempelajari hal tersebut. Walaupun, ya, ketika dalam perjalanan kalian akan mendapati suatu gagal itu pasti, ya. Tapi ketika kalian sudah menaklukkan kegagalan tersebut, kalian akan mencapai yang namanya kesuksesan. Itu kata Habibie. Nah, Bapak B.J. Habibie dulu ya sama, ya. Awalnya pertama kali membuat pesawat, ya awalnya gagal, ya. Ini salah dan sebagainya, pasti itu. Tapi beliau beliau adalah selalu konsisten tadi, ya. Kalau misalnya salah, berarti perbaiki, ya. Kalau udah benar, diperbaiki lagi supaya bisa menjadi pesawat yang lebih canggih lagi, ya. Seperti itu. Oke, masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian menyiapkan alat tulis kalian, ya. Alat tulis kalian, siapa tahu ada sesuatu hal yang perlu kalian catat, ya. Atau mungkin materi yang belum jelas, kalian nanti bisa tanyakan ketika kita tatap muka. Oke, mulai dari apa itu tanda pengerjaan. Nah, bisa kalian lihat di sini ada dua gambar, atau ya dua gambar ini yang saya maksud. Nah, kira-kira perbedaan dari dua gambar ini apa? Nah, ya, perbedaan yang pertama ini, ya, kelihatannya kinclong, ya, halus. Dan yang kedua ini dia agak kasar, halus sama kasar. Begitupun ini, yang ini kelihatannya biasa, ya. Dan kemudian ini kinclong, ya. Nah, dari keempat gambar ini bisa kita simpulkan, ya, perbedaannya apa? Berada pada permukaannya. Nah, permukaannya ada yang halus, ada yang kasar, dan lain sebagainya. Nah,
Tanda pengerjaan sendiri itu artinya adalah konfigurasi permukaan, tingkat kekasaran dan keanekaragaman yang dihasilkan melalui proses tertentu. Jadi di gambar ini ya, di gambar ini sebelum ada benda-benda ini itu pasti orang yang mengerjakan benda ini melihat gambar terlebih dahulu. Nah, tandanya itu ya dari tanda pengerjaan tadi ya, tanda pengerjaan mau meliput halus seperti ini atau halus seperti ini itu dilihat dari tanda pengerjaannya ya. Ini bubut, ini chrome ya, itu bisa dilihat dari tanda pengerjaan. Oke, tanda pengerjaannya seperti apa sih Pak? Oke, kita lihat simbol dari tanda pengerjaan. Nah, simbol-simbolnya macam-macamnya banyak ya, ada 3, 1, 2, 3. Nah, di setiap gambar seperti ini itu ada keterangannya ya, ada keterangannya juga. Oke, saya jelaskan satu persatu, mulai dari apa. Apa itu singkatan dari any process allowed, artinya setiap proses diizinkan ya. Dalam artian biasanya gambar ini itu prosesnya apa saja ya, apa saja, sakrum ya, nggak harus permesinan. Tapi sedangkan yang MRR ini ya, material removal required ya, penghapusan material yang diperlukan itu biasanya digunakan untuk proses permesinan ya, misalnya kayak mesin freeze kita menggunakan ini ya. Kemudian yang ketiga NMR, no removal ya. No removal itu apa Pak? No removal itu tidak perlu penghapusan. Jadi kalau misalnya ada gambar benda kerja kemudian ada lambang seperti ini, berarti maksudnya adalah tidak perlu penghapusan, artinya tidak perlu dikerjakan penghapusan atau mungkin pengurangan benda kerja seperti itu ya. Di setiap benda ini pasti ada namanya A, B, C, D, E, F. Nah, huruf-huruf ini itu ada artinya ya. Kalau yang A ini itu melambangkan dari nilai kekasarannya. Kalau yang B ini proses produksi ya. Proses produksi seperti freeze, terus chrome dan lain sebagainya. Kalau yang C itu panjang sampel, yang D arah bekas pengerjaannya ya. Jadi kita mengerjakannya itu seperti apa itu dari D ya. Kemudian E itu kelonggaran, nah, kelonggaran yang diizinkan. Kemudian yang F itu adalah nilai kekasaran tambahan yang lain. Oke, kalau misalnya perlu dan penting ya, atau mungkin kalian gak gampang ingat, coba kalian gambar ya, gambar ini kemudian kasih keterangan. Nah, berikutnya, nah ini adalah salah satu contoh ya, contoh penerapan dari tanda pengerjaan. Konfigurasi roughness itu artinya konfigurasi kekasaran. Nah, dengan lambang dikonfigurasi lambang ini ya, lambang ini. Nah, ini tadi ya, roughness width, roughness height. Roughness height itu apa Pak? Height itu apa? Tinggi ya, roughness kekasaran, jadi tinggi kekasaran. Kalau ini berarti apa? Lebar kekasaran. Low ini itu cacat ya. Kalau ini adalah bidangnya, arah bidang, arah pengerjaan bidangnya. Jadi kalau di sini kan tegak lurus ya, tegak lurus secara bidang ya. Jadi dia tegak lurus secara bidangnya ya, maksudnya. Nah, kemudian berikutnya, nah untuk yang ada di gambar A ini ya, nilai kekasaran. Nah ini dia nilai kekasarannya ya. Nah, proses dan tingkat kekasaran. Nah ini roughness value itu maksudnya nilai kekasarannya ya, ada yang pakai mikromili, ada juga pakai mikro inci. Ini adalah simbolnya ya.
Jadi simbol-simbol ini biasanya berada pada ini ya, dinilai kekasaran di A ini. A ini biasanya N1, N12 ya, seperti itu. Nah ini ya, simbol-simbol ini itu memiliki nilai kekasarannya tersendiri ya. Bisa kalian lihat seperti contohnya N12 ya. Kalau ada tulisan N12 berarti kekasarannya nilai 50 mikro seperti itu, atau mungkin 2000 mikro inci ya. Nah dari tabel ini ya, kita lihat di sebelahnya. Nah ini adalah proses ya, metal cutting, sawing, planing, drilling ya, milling ya, turning, itu adalah sebuah proses pemesinan. Nah ini kalau yang ini adalah tingkat kekasarannya. Coba kita lihat ya, misalnya kayak milling ya, milling itu adalah press, mesin press ya. Biasanya kalau kita memproses benda kerja menggunakan milling ya, itu dia memiliki kekasaran berada pada 25 ini ya, 25 mikromili sampai dengan 0,2 mikromili ya. Berarti kalau dilihat di tabel ini 25 itu adalah N11 sampai 0,2 ya, ini ya 0, berarti N4. Berarti dia berada di N4 sampai N11. Mungkin di antara kalian juga lihat ya, ada perbedaan. Ada yang warnanya abu-abu, atau juga warnanya hitam. Maksudnya apa, Pak? Kalau yang warna hitam itu adalah kekasaran yang sering kita jumpai ketika kita menggunakan milling. Tapi kalau yang abu-abu ini berarti jarang ya, jarang. Oke, kalau misalnya penting ya dicatat ya, biar kalian nggak lupa. Nah, kemudian ya sama ya. Nah, jadi proses-proses ini tadi biasanya udah diteliti. Oh ini kekasarannya sekian, kekasarannya sekian, yang sering itu ada sekian. Ini tidak ada ya. Gimana kalau misalnya kalian pengen lebih dalam lagi, bisa kalian lihat di itu ya, ISO di standar ISO. Nah kemudian lanjut. Nah simbol arah bekas pengerjaan, simbol arah bekas pengerjaan yang tadi itu ya, kalau yang dicontoh tadi ini seperti lambang T tapi kebalik, itu adalah simbol, berarti dia berada di huruf D ya, arah bekas pengerjaan D ya. Nah arah bekas pengerjaan itu ada macam-macamnya Mas. Nah ada yang seperti ini ya, sama dengan simbol terbalik T gini, X, C, R, dan P. Nah, kalau yang sama dengan ini, artinya dia sejajar dengan bidang proyeksi ya, dimana benda kerja ini. Jadi kalau ada simbol seperti ini, itu pengerjaannya sejajar dengan simbolnya ini tadi ya. Nah ini contohnya. Kalau yang T ini dia tegak lurus terhadap bidang proyeksinya, sedangkan yang X saling berpotongan. Nah, seperti ini ya. Kalau yang C ini dia berpusat ya, pada satu pusat ini ya. Pengerjaannya seperti ini artinya ya, satu pusat. Kalau yang R ini itu adalah radial relatif terhadap pusat. Ini pusatnya tetap ada pusatnya, tapi dia mainnya radial ya, seperti ini. Kalau yang P ini ya, ini itu arahnya bebas, makanya seperti ini ya, ini bebas ya, aturan. Nah, jadi kalau misalnya kalian contohlah kalian tadi ya menemukan gambar seperti ini, berarti dia pengerjaannya tegak lurus terhadap ini ya, simbol ini seperti itu.
Nah, ini coba kita lihat contoh penerapan ya. Ini adalah contoh penerapan simbolnya ya. Seperti ini permukaan yang sederhana dan mesin tertentu artinya ya. Misalnya dengan mesin brace, nah ini di brace ya. Kalau ini ya kelebihan ukuran, nah tadi apa, toleransi. Nah ini ya arah bekas pengerjaan T, arah bekas pengerjaan ya. Itu berarti tegak lurus ya, dan lain sebagainya. Nah ini contohnya gambarnya seperti ini ya, penerapan tanda pengerjaan pada gambar ya. Nah ini grafisi krom dan lain sebagainya ya. Oke, langsung saja setelah kalian belajar materinya ya, tugas dari Bapak. Nah tugasnya seperti apa? Nah ini ya tugasnya, tugas 1 ya gambar 1 ini, tugas 2 gambar ke-2 ya. Nah coba tugas 1 itu apa Pak? Tugas 1 berikanlah tanda pengerjaan yang sesuai pada gambar benda kerja berikut. Jadi tugas kalian memberikan tanda ya, gambar tanda pengerjaan di sini ya, di gambar ini ya. Tanda pengerjaan yang kayak gimana? Nah ini udah ada ya. RA poros 1,6 mikromili, berarti nilai kasarannya 1,6 ya, dicapai dengan proses pemusnahan. Berarti tanda pengerjaan seperti apa yang akan ditaruh di sini ya. Nah kalau RA lubang ya seperti itu. Dan kalau yang kedua ini itu kalian disuruh mendeskripsikan ya, mengartikan artinya. Nah tanda pengerjaan ini itu artinya apa? Nah itu kalian artikan ya. Ada 1, 2 ya, 3 ya, seperti itu ya. Nah sebelum selesai ya kita coba rangkum ya. Ini adalah gambarnya. Nah ini contoh benda jadinya. Nah pengertian sendiri ya seperti ini. Nah kalau kalian pengen lebih mendalam lagi bisa kalian lihat di referensinya ya. Nah ini referensinya yang Bapak ambil ya, mulai dari bukunya dari kementerian, kemudian standar ISO-nya ya, kemudian buku paket yang lain dan lain sebagainya ya. Oke. Nah ya kalau ada pertanyaan silakan ditulis dulu ya, nanti ketika pertemuan kembali itu kita bahas ya bersama-sama ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.